Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi penelitian. Kali ini tentang qualitative study, tentang trustworthiness. Dalam 10 menit ke depan, kurang lebih kita akan memfokuskan pada membahas apa itu trustworthiness dan apa saja kriteria-kriteria dalam trustworthiness dan bagaimana meningkatkan trustworthiness itu sendiri. Baik, yang pertama apa itu trustworthiness? Mungkin seringkali kita sudah familiar mendengar beberapa hal terkait validitas dan reliabilitas, terutama pada penelitian kuantitatif. Lalu bagaimana dengan penelitian kualitatif? Bagaimana kita mendapatkan data yang benar-benar valid dengan alat ukur yang juga reliable? Maka disinilah peran trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Trustworthiness secara sederhana adalah seberapa proses penelitian maupun hasil penelitian kita dapat dipercaya atau berguna untuk dipercaya. Kita lanjutkan dengan apa saja kriteria trustworthiness, apa perbedaannya dengan validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita perlu ketahui trustworthiness ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di sini saya sajikan kriteria trustworthiness menurut Lincoln and Guba tahun 1985. Yang pertama, ketika kita membicarakan trustworthiness, kita akan terkait dengan truth value atau nilai kebenaran. Kemudian yang kedua adalah tentang aspek applicability. Yang ketiga, konsistensi, dan yang terakhir adalah neutrality. Yang pertama, tentang nilai kebenaran atau truth value. Di sini pada penelitian kualitatif kita mengenal nilai kebenaran sebagai credibility atau kredibilitas, sedangkan pada penelitian kuantitatif ini setara dengan yang kita kenal sebagai internal validity. Pada penelitian kuantitatif, pada aspek ini kita berusaha untuk menghindari bias, menghindari variabel pengganggu atau faktor perancu yang dapat menyebabkan tidak validnya hasil penelitian atau menyebabkan kesalahan penelitian. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan misalnya dengan penetapan kriteria inklusi, kemudian randomisasi, dan lain sebagainya. Nah, pada penelitian kualitatif yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan misalnya prolonged engagement atau pemanjangan engagement yang diperpanjang. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan dengan subjek penelitian supaya benar-benar kita memiliki kedekatan, mereka sudah trust dengan kita sehingga data yang diberikan adalah data yang apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Kemudian kita juga bisa melakukan peer debriefing, di mana di sini kita bisa menggunakan atau bisa meminta ahli di bidang penelitian kita untuk mereview sejak sebelum penelitian kita dilakukan, misalnya ketika dalam bentuk proposal maupun ketika sedang berjalan maupun ketika sudah mulai ada hasil penelitian maupun bahkan setelah ada hasil analisis yang kita lakukan. Peer debriefing ini memang disarankan adalah orang yang berada di luar penelitian, sehingga diharapkan tidak terjadi bias atau konflik kepentingan. Dan selanjutnya ada cara yang lain, yaitu misalnya continuous theme revision. Jadi, selama proses penelitian, ketika kita mendapatkan data, kita melakukan transkrip, kita melakukan analisis, tema direvisi, dirubah sesuai dengan perkembangan data yang masuk. Yang berikutnya lagi misalnya adalah kita melakukan pemeriksaan hasil penemuan awal dengan data dari sumber yang asli. Jadi ketika kita mendapatkan transkrip, kita memastikan bahwa yang tertulis di transkrip itu sudah benar. Ada lagi kita juga bisa mengenal beberapa hal seperti member checking. Pada member checking ini data hasil penelitian atau interpretasi hasil penelitian kita di-feedback-kan kembali kepada responden atau informan penelitian atau kelompok yang merupakan bagian dari informan penelitian, apakah data yang kita ambil, apakah hasil analisis yang kita lakukan sudah sesuai dengan data yang sesungguhnya.
Yang kedua adalah tentang applicability. Kalau dalam penelitian kuantitatif, kita mengenal applicability sebagai external validity. Nah, pada penelitian kualitatif, applicability ini dikenal dengan istilah transferability atau bagaimana hasil penelitian kita apabila diterapkan pada konteks lain atau populasi lain dengan karakteristik yang sama, apakah hasilnya juga sama atau bisa diterapkan hasil tersebut pada populasi lain yang sama tersebut. Misalnya pada penelitian kita meneliti tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan perawat untuk melakukan cuci tangan di rumah sakit X misalnya. Nah, hasil penelitian ini apakah bisa diterapkan pada rumah sakit lain yang karakteristiknya, konteksnya, dan kondisi lain-lainnya mirip dengan subjek yang kita teliti. Kemudian yang ketiga terkait konsistensi. Pada penelitian kuantitatif, konsistensi disebut sebagai reliabilitas, di mana dalam reliabilitas kita mengenal adanya konsistensi, adanya stability, baik dalam alat ukur maupun proses pengukuran yang diharapkan mendapatkan hasil atau data yang konsisten meskipun diukur dengan cara maupun metode apapun. Nah, pada penelitian kualitatif, konsistensi dikenal sebagai dependability atau auditability. Nah, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan dependability. Di antaranya adalah dengan triangulasi. Triangulasi kita ketahui ada triangulasi data, metode, investigator, maupun teori. Sebagai contoh, pada triangulasi data, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data. Dari berbagai sumber data yang berbeda, misalnya dari FGD, wawancara, dokumen, maupun observasi, dikatakan penelitian ini mendapatkan dependability yang baik jika tidak ada hasil atau data yang bertentangan. Jadi dependability di sini yang dimaksudkan dalam penelitian kualitatif adalah jika penelitian ini diulang pada responden yang sama, pada konteks yang sama, dengan faktor-faktor yang sama, tidak ada perubahan, maka hasilnya konsisten atau hasil penelitiannya tidak berbeda. Yang keempat adalah neutrality. Neutrality ini yang dimaksud adalah objektivitas atau tidak adanya bias maupun hal-hal lain yang mempengaruhi netralitas dari data yang diperoleh. Nah, pada penelitian kualitatif, neutrality ini merupakan confirmability atau seberapa data dapat dikonfirmasi. Nah, untuk meningkatkan data dapat dikonfirmasi bisa dilakukan berbagai cara, terutama proses audit. Di sini peneliti menyiapkan audit trail. Audit trail ini merupakan serangkaian dokumen yang lengkap yang berisi tentang data mentah, kemudian proses penelitian, dan catatan mengenai strategi meningkatkan trustworthiness. Jadi meliputi tentang transkrip, kemudian proses analisis, bahkan sebelum itu yaitu pemilihan teori, perumusan metodologi penelitian, pedoman pengumpulan data, dan selanjutnya setelah data terrecord, didapatkan hasil analisis atau draft laporan akhirnya, hasil uji coba, dan lain sebagainya juga merupakan data yang dianalisis oleh auditor. Nah, di sini auditor yang diharapkan adalah auditor independen, jadi bukan berasal dari tim peneliti. Nah, sebagai kesimpulan, sekali lagi trustworthiness ini adalah seberapa peneliti dapat meyakinkan baik dirinya sendiri maupun pembaca bahwa proses maupun hasil penelitiannya adalah benar dan reliable. Sedangkan trustworthiness ini harus diusahakan dengan berbagai upaya yang harus dituliskan dan didokumentasikan dengan jelas oleh peneliti. Peneliti perlu mengkaji upaya-upaya yang bisa dilakukan, yang applicable dilakukan, dan sesuai dengan metode atau konteks penelitiannya. Sekian, terima kasih. Selamat meneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.